Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Amiruddin dengan nomor standbook A11120050. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan IPA mengenai metode ilmiah dan non-ilmiah dan alam semesta tentang struktur bumi serta pembentukan benua dan samudera. Pengertian metode ilmiah dan non-ilmiah. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara untuk menunjukkan dan memberikan bukti akan kebenaran suatu teori atau pernyataan terkait dengan yang akan dikemukakan. Suatu penelitian ilmiah akan berhasil dengan baik apabila dilakukan dengan struktur metode ilmiah seperti perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori, penarikan hipotesis, eksperimen atau percobaan, analisis data, dan yang terakhir mungkin penarikan kesimpulan. Pengertian metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Namun, dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah. Suatu peneliti ilmiah akan berhasil dengan baik apabila dilakukan dengan struktur metode ilmiah. Struktur metode ilmiah memiliki beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori. Yang ketiga, penarikan hipotesis. Yang keempat, eksperimen atau percobaan. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Metode non-ilmiah. Ada beberapa pendekatan metode non-ilmiah yang banyak digunakan, yaitu yang pertama, pendapat otoritas. Yang kedua atau yang B, pengalaman. Yang ke C, penemuan atau coba-coba. Yang ke D, metode a priori. Memahami metode ilmiah. Perkembangan pola pikir manusia dimulai dari zaman Babilonia atau kurang lebih 650 Masehi, di mana orang percaya pada mitos, ramalan, nasib berdasarkan perbintangan, bahkan percaya adanya banyak dewa. Pengetahuan itu mereka peroleh dengan berbagai cara, antara lain yang pertama prasangka, yang kedua intuisi, ketiga trial dan error. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah bila pengetahuan itu memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama objektif, yang kedua metodik, yang ketiga sistematik, yang keempat berlaku umum. Adapun langkah-langkah di dalam metode ilmiah adalah yang pertama perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori, 3 penarikan hipotesis, 4 eksperimen atau percobaan, 5 analisis data, yang keenam penarikan kesimpulan menjadi hasil teori ilmiah. Yang selanjutnya, bumi dan alam semesta tentang struktur bumi serta pembentukan benua dan samudera. Pengertian bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya bumi.
juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Pengertian alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Struktur bumi. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu pertama kerak bumi, selimut, dan inti. Struktur bumi seperti itu mirip dengan telur, yaitu cangkangnya sebagai kerak, putihnya sebagai selimut, dan kuningnya sebagai inti bumi. Proses pembentukan benua. Pengertian benua. Benua merupakan hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapatkan pengaruh dan angin laut yang basah dan lembab. Benua dibatasi atau dikelilingi oleh samudera, sementara pulau sempit dataran yang relatif sempit dan dikelilingi oleh lautan. Proses terbentuknya benua. Para ahli menjelaskan, jika dulunya hanya ada satu benua dan satu lautan luas, itu benua Pangea dan Pantanalesa, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Benua ini pecah menjadi dua benua besar, yakni Laurasia di bagian utara serta Gondwana di sebelah selatan. Bagian barat benua Laurasia bergerak ke arah utara menjauhi benua Gondwana yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Jenis-jenis benua yang telah disebutkan di atas. Dunia memiliki 7 benua, yakni yang pertama benua Asia, benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Eropa, benua Australia, dan benua Antartika. Proses terbentuknya samudera. Pengertian samudera. Samudera adalah kumpulan air yang sangat banyak, menutupi hampir 71% bumi dan memisahkan benua. Jutaan tahun yang lalu ketika bumi mendingin, uap air di atmosfer mengembun membentuk air. Air yang terbentuk lalu terkumpul di sebuah cekungan yang besar dan dalam. Terbentuklah samudera. Air yang berada di daratan mengalir ke samudera melalui sungai. Air tersebut membawa bahan-bahan mineral yang membuat air menjadi asin. Pengertian samudera menurut para ahli. Nah, berikut ini ialah pengertian samudera menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Vera. Samudera ialah lautan luas dan air dalam yang memisahkan berbagai benua di muka bumi. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Samudra menurut KBBI ialah lautan besar atau lautan raksasa. Proses terbentuknya samudra. Proses terbentuknya samudra berhubungan erat dengan proses terbentuknya bumi. Untuk menjelaskan proses terbentuknya bumi, kita akan menggunakan teori lempeng tektonik. Teori ini terjadi karena sifat dari lapisan kerak bumi seperti yang kita ketahui. Lapisan kerak bumi ialah lapisan bumi yang paling luar. Lapisan ini agak padat dan keras. Jenis-jenis samudera. Berikut ini terdapat beberapa jenis samudera, terdiri atas yang pertama, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Arktik,
dan Samudra Antartika. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.